para alim ulama, para asatid, utamanya pengurus takmir Masjid Agung, hadirin hadirat sebanyak waljah. Pertama, mari kita bersama-sama meletakkan di dalam dadaku bersama saja bersyukur kalaban cobuan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada sampai saat ini kau disamakan saja paringan sehat, dan sehat itu digunakan sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas ulah saja bangun malam, siang berpuasa, ngaji di malam hari, di siang hari, semuanya itu ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah wa salamuhu ala nabiyillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, pagi ini punya bagian artinya bincang-bincang tentang keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan. Para hadirin sudah mafhum dianjurkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamanya di 10 akhir bulan Ramadan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf di masjid, menjauhi asaran kaban keluargana, masakkan gamis Kanjeng Nabi kaangkui beriktikaf dan bersujud kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil mulai tanggal malam angkel selekor. Rasulullah selalu berada di dalam masjid, ngejauhi dari along-kolong kelaban rajin. Para hadirin sebelum kerja, penapaan yang paling afdol elakonin yang 10 akhir bulan Ramadan di samping iktikaf, cek banyak enggak dinto. Di dalam beberapa referensi di samping iktikaf, badan kerjanya saja banyak apa aja. Banyak berdoa dan berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ajunan kita semuanya paham apa saya katu elakonin di bulan akhir 10 Ramadan, pamasan Quran segala hatam perlu ibahatam. Yang mungkin masih dapat 20 juz mungkin dimaksimalkan. Saya mungkin barangkali sudah 1 juz. Bagaimana sudah hatam 1 kali, sudah menginjak kedua kali. Kalaupun kadang-kadang yang 10 akhir banyak godaan yang mengurangi aktivitas ibadah berpanjangan. Kegiatan sosial, kalaupun itu bernilai ibadah semuanya, tergantung niat ekor. Dalam kondisi yang masyarakat, kau berpanjangan paham. Yang 10 terakhir Ramadan ternyata anjuran Gusti Nabi Muhammad SAW banyak iktikaf. Kadang-kadang nak qatulullah na'udzubillah pemuda-pemudi kalian tahu sibuk dengan kegiatan yang tidak bernilai ibadah. Dan tugas boleh sama ajunan saja. Amain futsal, tak tarawih. Makanya mereka putra yang Islam, putra kulit panjenengan, naudzubillah. Di mana-mana makin sibuk. Makanya pondok Pak sebut Kanjeng Nabi seolah-olah sang umat itu beribadah, tapi isinya itu semuanya tidak ibadah. Contoh berhadir sebelum mereka. Di malam 10 terakhir sibuk buka bersama, yang itu bukan dengan keluarga atau mahrimnya. Sampai tetenin di rumah makan besar. Artinya beri buka bersama nang sekais. Beberapa hari terbongkar, 2 hari terbongkar ada buka bersama di Terakulan. Ibhi ketuanya kenas. Karena tokoh-tokoh bantu setini pada diri saya lakukan. Kul atole kanan kiri beri mana. Jadi luar satu
Ini kasih bini nyendu akhir nasa benih mahram. Depa pon zaman kanjeng Nabi. Seolah-olah lakonin pasah ibadah tapi lakon pasah. Makan dengan orang lain. Mestinya itu beribadah. Malakinin keluarga. Kula dengan kanan kiri. Laki bini, laki ini. Para hadirin sekalian belajar. Di samping itu, mana meninggalan di tempat-tempat olahraga sampai di Bangkalan penuh dengan pemuda-pemudi dan itu asli anak-anak orang Islam. Gimana tingkat pendidikan agamanya? Sementara di Kanjeng Nabi di 10 akhir Ramadan, kalian tahu pokoknya iktikaf di masjid. Para hadirin sekalian belajar, saya pertama judul utama bulan Ramadan sebelum akhir, insya Allah ajunan Fatih Muhammad. Saya nomor 2, kula dalam aspek penelitian cakancah abdi nauji, ternyata komitmen orang Islam dalam mengeluarkan zakat mal kalian tahu benih menurun, tapi banyak enggan tak paham bahwa sesuatu yang kita miliki itu ada hak orang lain. Ini valid karena hasil penelitian. Para hadirin subhanallah, di akhir bulan Ramadan bukan hanya utama melakukan ibadah menolong masjid, tapi ada aspek kewajiban-kewajiban pula. Sang anjuran aku mengeluarkan kewajiban yang kita tahu zakat. Ini penting kita sampaikan. Pertama, zakat ini bagi 2. Dan ini mafhum sudah biasa lakukan. Namanya zakatul fitrah. Biasa nih. Zakat fitrah ini kan 1 tahun sekali. Bisa keluar mulai tanggal itu Ramadan sampai sebelum turun khutbah Idul Fitri. Tapi menabi aspek kebutuhan masyarakat, nikah mungkin lebih utama paling akhir malam telas. Mungkin mulai dimanfaatkan di 10 akhir bulan zakat fitrah paling akhir. Barangkali bermanfaat untuk fakir miskin. Untuk apa zakat fitrah nikah? Jawaban Al-Quran tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi fungsinya zakat fitrah nikah tutahhiruhum, membersihkan wa tuzakkihim biha, dan mensucikan. Jadi fungsinya zakat fitrah ini kan nyucikan badan bulan bersih. Makanya habaib nikah tak pasukan mundut zakat fitrah nak boleh panjenengan. Anak apa? Zakat fitrah itu orang boleh panjenengan. Wajib juga menabi bayi lahir di pertengahan Ramadan atau bahkan lahir di malam Ramadan, malam Idul Fitri. Bayi lahir wajib atau bayi lahir di bulan Ramadan. Sementara bayi ini kesuci. Kocaan fungsinya zakat fitrah mensucikan dan membersihkan. Sementara bayi ini kan pernah suci. Bayi perempuan. Dan ini penting. Kadang-kadang kita tak paham. Ternyata kajian tafsir Ibnu Katsir, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha nikah, fungsinya hadis tidak hanya sekedar 2 nikah, tetapi berfungsi zakat fitrah ngajarin bersosial dan benci. Kita nyaki boleh, boleh ngebenci ni kerja zakatnya, ni ngajarin sosial. Para hadirin sebenarnya kula sangat ajaran sedaja. Dalam kitab berjuri nikah Nabi kedua raji hamil. Nikah nilai-nilai Al-Quran dari paling ngaji. Jangankan bayi benar keluar, kau dengan rajinah hamil nikah nilai-nilai Al-Quran pernah ipangidi ipamir. Biasanya Nabi diajarin mun rajin hamil, jelas hamil paus makon
akhir surat At-Taubah. Ini ngapa saya di dalam kandungan. Gusti Kanjeng Nabi ngajarin no bacain lakon ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum sabiyan pas benerakan. Pada rajin nasihat. Petran kita dalam kandungan bahkan kita kalau dengan 2 bulan ruh masih belum disampaikan. Ruh itu dia baru 4 bulan baru ditiupkan. Akuli sama 4 bulan. Tapi kan ketahuan istri hamil. Ini kemana dibacain laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa wajib kita dulu. Tapi surah Quran nilai-nilai Quran nilai-nilai dan kemarin lagi. Dan ini terdapat 3 keistimewaan. Di antaranya pun mana baca kalian tu bukan rajin hamil kalian tu IQ-nya baca cerdas sama zaman Allah. Nomor 2 memiliki hibah dengan kewibawaan. Pada bila akhir pendidikan wibawa di hadapan teman-teman. Ya jadi yang paling utama memiliki kecerdasan. Ini kehaji pada dalam kandungan apalagi sudah berdiluar. Jadi fungsi sekatkan itu ngajarin anak-anak untuk bersosial. Para hadis semua berjas itu mafhum ampun sekat petra setahun sekali ya. Hanya 3 kilo menang kitab takrib mereka 2,6 on. Tapi ulama sepakat kalau orang tempelan dan sebagainya maka dibulatkan menjadi 3 kilo. Para hadirin sepada bulan. Nomor 2 ada cek penting adika sekatul mal. Sekat mal ini ukurannya beda Allah. Kira-kira di panjangan. Pertama, sewajib sekatin mal nikah. Milkun nafsu. Milik intibi. Kedua obang semiliar ngincam ke bank pun tak wajib. Ini kan penting. Kau tu milik sendiri. Bukan milik bersama atau warisan benih. Tapi obeng kalian tu saya wajib istilahnya kedua tipe. Saya nomor 2 sampai nisab. Siapa nama nisab batasan minimal? Kangku ngeluar ke sekatul mal. Ukuran minimal dianalogikan dengan sekatul emas. Emas kalian tu ulama ada 2 pendapat. Si paling tengah keduan 96 gram. Ulama lain ada 90 belum gram. Selebih tengah 96 gram. Mun keduan emas itu keluarkan ajunan. Keduan emas 96 gram. Dan itu tidak dipakai. Saya garis bawahi tidak dipakai. Maknanya investasi. Mun sayang kui selong 10 gram, keleng 20 gram, kalong 10 gram. Benten tak wajib zakat. Jumlahnya sayang kui 40 gram. Sementara bedak saya simpan di ke 1 gram sampai 100 gram. Pertanyaannya wajib zakat ini? Benten tak wajib. Karena gelak saya simpan mereka hanya 1 gram. Jadi nilai investasinya harus mencapai nisabnya 96 gram. Mun kedua emas tanpa pakai, kedua emas 96 gram. Dan syarat ketiga adalah haulun. Haulun itu dimiliki dalam batas waktu 1 tahun. Harta ini dimiliki 1 tahun. Wajib pun keluarga zakat. Milik sendiri. Nyampe nisab. Ketiga nyampe haulun. Sampian ngakunya obeng 500 juta. Tapi ikle 6 bulan. Punten tak wajib zakat mal. Keng mulo sedekah yang jadi sarana. Perhatian sebelum berjalan. Ketika cara menghitung uang. Gelak ni kan emas. Bila beberapa tahun kebongkor tahun hitungan. Emas harga 1 juta. Makin kan pun larang.
1.400.000 bitong TV sama ajudan. Jadi mau dianalogikan 1 juta baik umpama. Kedua pese 96 juta. 96 juta. Mau dianalogikan 1 juta. Mau 1.400.000 bitong sama sekitar 100 juta sekian umpama. Andi nengembang milik TV setahun pun nengembang lo ili-uli betul. Andi orang rekening sambian makannya ke 100 juta. Nengembang milik TV dapat haulun 1 tahun. Dikambil dianalogikan dengan emas ampun depan naniso. Hukumnya tidak apa? Wajib mengeluarkan zakat. Mondo epa keluar keset agungan panjenengan nikah bekal iadab ban Allah iadab tentunya saya nomor 2 iadab nang akhirat. Contohnya iadab nang dunya orang gak itu kadang-kadang sedru rajin songkan peter matabrak rumang. Jadi harta kesimpulannya harta yang tidak disegati nikah akan berkurang. Jadi dapat harta yang tidak disegati, hampir dapat dipastikan harta itu akan berkurang. Dapat musibah, keduaan sepuluh awalnya kata perang, enak rosak, tinggal habis. Fakta. Jadi harta yang tidak disegati pasti akan berkurang. Sebaliknya harta yang disegati, ya mentakrem as-sadaqatu atau az-zakatu az-ziyadah. Aslinya sekalipun berkurang 2,5%, tapi aslinya Allah akan mendatangkan rezeki dari posisi yang di beberapa arah. Contoh umpama, kedua umpama 100 juta wajib mengeluar karena sudah haulun dapat milik sendiri, nisutnya dapat. Ini kedua 0,5%, 2,5% dari 100 juta. Segini 2.500.000. Jadi 100 juta wajib mengeluarkan zakatul mal nikah hanya 2.500.000. Mun 1 segini juta. Hanya segini juta. Luar biasa. Sekoni kedua bangsa hanya segini juta. Kedua 100 juta hanya 2.500.000. Lalu nikah mana bilang bakal keluar bermasalah. Tentunya bermasalah di akhirat bermasalah. Kula ngutip ayat Al-Quran masalah di akhirat. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi harta yang tidak disekat ini kan suatu saat Allah ciptakan apa itu setrika dari apa yang neraka. Ini kepas setrika tidak punggungnya, tidak dainya, tidak belakang, tidak dadanya. Setrika akin harta. Sampai Allah nikah sampai dibaca guna malaikat. Hadza ma karastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini rasain. Kamu dulu gara-gara kamu numpuk harta banyak, tetapi lalai lupa mengeluarkan hak orang lain, haknya orang fakir miskin. Harta yang kita miliki itu hak makhluk bisa diwan makhluk, miliknya orang lain, bukan milik 100% milik kita, tapi ada bagian yang kita miliki itu hanya orang lain. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini gara-gara kamu selalu nyimpan senang harta, tidak diambil sebagian harta itu untuk kepentingan agama Allah dan diberikan kepada orang yang berhak. Sampai seperti nikah adab di akhirat. Menentunya kadang-kadang ampun aja tampak. Mendianalogikan para sebenarnya kedua cokok. Nah, anta dito sewajib sekat harta, sewajib sekatin. Uning saja bang. Menandi bibi 40 sampai 30 hari entah umpama kan. Yang ada orang saya bertanya. Nikah insyaallah boleh panjenengan tak andi sampai bi. Tetapi biasanya di kota nikah
mobilnya andi Innova. Rajina keduan mobil juga. Potran telok keduan mobil lebih. Romana mewah. Pertanyaannya, wajib zakat mana orangnya? Rumahnya mewah, keduan mobil setuju keluarga. Wajib zakat netral. Zakat mana? Pun tak wajib. Karena itu menjadi fasilitas kegiatan sehari-hari. Putranya keduan mobil. Telok di mobil zakat. Bapak keduan mobil ke kantor. Ibunya juga dulu. Rumahnya mewah. Pertanyaannya, wajib zakat mana? Punten, harta itu tak wajib zakat. Terus kenapa saya wajib zakat mal kan? Di luar fasilitas kegiatan sehari-hari, panjenengan pas meletakna kaplingan nang sekitar putih. Keduan rumah nang puncak atau keduan rumah nang gang 8 umpamanya kontrak akid. Pertanyaannya, wajib zakat mal dan andi rumah kontrakan? Wajib karena kadin to di anaru kanda harta atijero. Bahasa atijero ini kemakian ini bahasanya investasi. Beli rumah sudah dapat 1 tahun. Nilai rumahnya 400 juta. Kontrak akid. Rumah TV pada beda. Kontrak akid dan kamu nilai. Dan kadang-kadang hasil penelitian kalau apa merasa jadi wajib mengeluarkan zakat mal. Si paling banyak pendidikan sakar sagi jenengan lebih tetangga. Pas mengeluarkan zakat mal. Andaikan orang Islam ini berkomitmen mengeluarkan zakatul mal, niscaya orang fakir miskin dia akan tertolong. Tapi karena di Indonesia nikah pedulinya nikah orang lo zakatin harta niscaya benar. Jangankan memiliki sampai miliaran. Keng andi apa nih? Rumah situng 2 di luar fasilitas sehari-hari. Nikah hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Saya mau bangin 400 juta milik sendiri. Lalai 1 tahun. Mau dianalogikan ke di sebuah emas kepada lebih 400 juta, jangankan 400 juta, makin ini 1 sekian lah wajib. Karena emas mereka 1.400.000. Jadi 140 lah membangun. Ini 100 spesial, 140 atau sekian. Ini sudah wajib. Apalagi punya harta investasi sampai nilainya 400. Sapana apa meluar lagi? Andi Roma saya kontrak akhirnya cukup bejerna. Orang saya kontrak nega lah lebih. Apalagi esena sampai 20 orang setiap kamar andi 5 kamar, tiap kamar umpamanya sebulan 500.000. Berarti dalam alokasi waktu 1 bulan berarti menghasilkan 5 kamar 2,5 juta. Mun 10 bulan sekemi juta. Tambahin 5 juta, 30 juta setahun umpamanya. Mun 400 juta, keluar lagi 1 jutanya hanya 2,5 juta. Cukup keluar lagi 10 juta. Lah aman banget. Dan kadang-kadang mana ipak keluar zakat. Mana? Nah ini yang menyebabkan ya depan Allah. Tentunya kadang-kadang sudah bagi musibah. Nang akhirat sudah jelas konsep nang Al-Quran pastinya. Apalagi kudun umum sebutnya ninggalin panjenengan nang wimas kudun presiden. Pasti Allah malah sekatin. Persoalannya makin sekat nikah konsumtif, mensekat petra nang pemerintahan tambah. Mana dilihat sejarah, laqad kana fi qususin ibrah likulil albab. Surat terakhir surat Yusuf. Di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, rank Islam tidak ada yang miskin. Ada yang miskin. Suki kami sampai nyareh nang seluruh negeri tidak ada yang berhak menerima zakat fitrah karena pada suki. Katina apa caranya?
Umar bin Abdul Aziz sampai rakyatnya sejahtera. Mun serok keluar sekatul mal nika idendang beri takzir. Kisoki rok keluar sekatul. Tako pas komitmen aja. Memang harus dipaksa dulu. Setelah dipaksa ternyata harta orang tambah banyak, tambah yakin, senang mengeluarkan zakat mal. Caranya bukan konsumtif. Zakat mal ini kemudian pasti bagi sekami juta, bagi 2.500.000, ini pasti dibeli beras, dibeli jatah dan punten. Tapi diminit oleh Umar bin Abdul Aziz, siapa yang butuh modal, atau dengan salam, atau dengan rojek, cek yang kadi itu luar biasa. Butuh modal berapa? Semeracangan didata oleh pemerintah. Oh ini perlu bantuan atau dengan ini sekian juta. Butuh bantuan 20 juta. Lalu saja dari pemerintahan itu pada saat pemerintah sudah parengin sudah. Jadi tidak dipakai sekatnya langsung habis, tapi dibuat modal usaha. Sampai orang kadang dengan alokasi beberapa tahun, masyarakat di pemerintahan di luar negeri ada si berhak menerima zakat mal, zakat petraan, suki saja. Karena harta seorang sesuki gila ni kan, zakat apa kopol nang Baitul Mal pas dibagi didistribusikan dan orang Islam si butuh dana. Usaha saja pas alhamdulillah usahakan itu berhasil sampai setuju negeri ini kan suki. Karena saking pedulinya orang sekecuan mau mengeluarkan zakat. Mun keluar pada disebut zakat teman Indonesia umat Islam tadi ini. Jangankan zakat umat, zakat petra saus pada dikelola oleh amil zakat Baitul Mal hanya 3 kilo. Ani kehitung di pada saat misalnya radio amanah dulu di pada itu jumlah penduduk di Indonesia sekian kalah 3 kilo dirupiahkan. Ini ternyata triliunan. Kalau triliunan itu tidak konsumtif, tidak hanya yang pasti bagi 3 kilo masih seter lekum ada diminit, masih bagi ada orang fakir miskin untuk meningkatkan modal. Nikah bertahun-tahun itu luar biasa sejahteranya masyarakat. Nah, perspektif pendidikan ini belum dimulai. Memberi zakat petra masih ada. Beri zakat mal lagi langsung ada. Loh jadi pas bentar kekurangan malam karena tidak dibuat diminit untuk modal usaha. Di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Para hadis sebenarnya melamatkan gula emon oleh panjenengan cek harta yang kita miliki itu beda hartanya orang lain sekutu bagi. Makanya ulama kontemporer makin kan beda zakat petra, beda zakat mal, makin ini beda. Ulama makin kan nang fikih ada sebeda nikah mana dia beda orang tani. Orang tani ke tani pakai tadah hujan 10% nih. Bayangkan orang ke tani cek saran nikah wajib lagi 10%. Coba kalau dianalogikan mungkin nikah. Pak dokter, dosen, pengacara di Koding sebenarnya menangani satu kasus 9 bulan lah kelar lagi. Putusan akhir sudah selesai. Imbalannya apa? Pengacara memutuskan setelah selesai menang satu perkara ternyata pengacara kehing 2 miliar. Tak mau di Bangkalan nih, kayak di Jakarta berpuluh-puluh miliar. Pertanyaannya, orang yang sehasil 2 miliar itu wajib bukan mengeluarkan zakat. Begitu tidak adilnya Allah itu kalau orang tani wajib mengeluarkan zakat petra, zakat mal nikah, zakat tani nikah. Nikah 10%. Sementara seorang bulan oleh 2 miliar
Lalu asal kata. Dan kitab-kitab salaf ada. Makanya ulama makanya namanya menciptakan namanya sekat profesi. Wajib dokter bedah seareh bedah dua bedah kandungan. Setiap satu bedah bayi oleh 10 juta minimal. Men seareh 20 juta. Kali sekemi areh umpamanya 1 minggu libur. Umpama, apalagi kalau areh masa ditunda orang lahir. Jadi sekalipun ahad atau Sabtu ternyata operasi. Mun 2 kali 30 kan samidet orang saya operasi. Mun kedua 10 juta bitong di panjenengan ini kan 600 juta sebulan. Pertanyaannya, wajib zakatan dokter itu. Dolim itu umpamanya. Baik zakat itu keluar tiap bulan maupun dihitung pada akhir tahun, tapi aslinya wajib zakat profesi. Menurut lagi zakat aja salah. Orang tani luar zakat. Makanya ulama makin kali tahu mengumpulkan beberapa referensi, kali tahu mewajibkan zakat profesi. Dosen, profesor, 30 juta. Napa ikala akab nanti diantan bedah orang lain. Aku maklum di saya. Baik Pak keluarkan bulan 2,5% itu, atau Pak kumpul sampai pasar bulan sampai ke bulan pas setahun sekalian. Tapi aslinya wajib profesi. Pegawai di Pemda gajinya golongan 4C sekitar 2 juta. Masa juga kabeh. Yang kinalang sebagian dari 2 juta itu haknya pada tetangga saya kurang mampu. Udah penting ketika di ini kayak Allah selamat dunia akhirat amin Allahumma. Kecuali pada pertanyaan menutang banyak tak salah banyak utang nyicil mobil gimana buat nyicil apalagi sebini sering ciudian ada orang lagi mau 2 juta cek berjalan belanja ini seminggu ciudi 2 kali libur tau libur kalau dikasih sekat jadi orang 2 juta ngelatinin bini sesering masa belanja. Pertanyaannya wajib dengan menolak sekat mana bilang orang Perhatian sebenarnya ternyata berabad kadinto jadi limpasan nikah disuruh peka terhadap kondisi sosial. Jadi orang di luar panjenengan ini kan lapar benih bulan Ramadan sepanjang masa. Jadi sampai saat berapa ternyata lapar itu lapar ini ternyata kedini kegemudian. Sementara orang mereka menolak obat lapar begitu sepanjang tahun. Dan Nabi Isa kerasa akhir kerja nikah keluarlah dari Ramadan orang ini masih senang. Dan itu salah satu tajam pasang kulit panjenengan diterima nikah cerdas sosial. Mari lihat pasang yang sedekah. Nani kasih situng tajam pasang diterima kulit panjenengan. Mari lihat pasang sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Saya kira saya baca al-muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang saya senang sedekah dalam kondisi sarra mandi pesek. Mana di pesek sedang sedekah itu lumrah. Orang banyak orang sedekah lumrah. Tapi pasal saya kira menikah saya minta. Wad dharra dalam kondisi pas-pasan abang TV bisa berbagi orang lain. Dan jika saya ucap pas istri kehidupannya pas-pasan, tapi peduli dia boleh tetangga. Ningali pantaran tetangga londi sama antara sekolah. Abang TV aning 100.000 untuk anak. Ki mau dudaki sekolah, ki boleh bagian sekolah ibu tetangga itu. Dua. Anak tetangga nak orang. 5.000 cukup. Anak yang lo andi cuma 5.000.
Imun dutakin ya lobang. Sekebutuhan abang tini adik satu ibu masih bisa berbagi ke orang lain. Lihat ini tadi masalah ini. Cerdas maksudnya. Uning barokah orang sedekah. Siapa kanjeng Nabi as-sakhi qaribum minallah qaribum minan nas begitu minan nar. Orang seapo lampungan senang sedekahan aja semakan Allah. Wa qaribum minan nas semakan bermerasa. Maknanya kesenangan orang lapar ini kesenangan pada tetap. Ini apa kanjeng Nabi? Wa ba'idun minan nar orang sealam pun ini kan jauh dari neraka. Amin Allahumma barokah dan luar biasa. Semak berAllah, semak pada tetangga, jauh dari neraka. Lanjutan kanjeng Nabi wal bakhilu tining orang secara elektronik ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada tetangga. Ecoikin banyak hartanya tapi tak peduli, tak orang mau keluar apa-apa. Dan bulan puasa tetangganya kekurangan, tak peduli sama sekali. Cepat kanjeng Nabi jauh dari bersama. Tapi orang jia qaribum minan nar, orang dia bakal semakan neraka. Naudzu. Jadi keluar dari Ramadan boleh baca dengan nikmat malam. Di samping tanjana puasa saya terima juga nih kan, mun Ramadan senang sholat malam, bangun sholat malam. Mun sabtu etar ke masjid, malam Ramadan ki bangun istiqomah sana ke masjid. Engki mun bulan Ramadan lo acacaan orang, lo acaritaan kejuban orang, takut mengurangi kejengan, bahkan bisa ada udah kejengan, aja gak bisa, tak acaca kejuban orang. Bulan pasca Ramadan, iki aku nih, tak senang acaritaan kejuban orang. Engki bulan Ramadan senang mau Quran, mari Ramadan engki senang mau sekolah. Dan ini tanjana, cek masih boleh terima belum? Moga-moga kulit panjenengan pertama berdoa kepada Allah, malam antar doa pada Ramadan bakal datang, amin. Ancam umur sigur lagi ibadah, amin. Amin. Hidup berkah banyak rezeki, kalau banyak rezeki bisa berbuat untuk kepentingan agama. Dan peduli dengan orang-orang seperti bantuan kulit panjenengan. Sekali itu pemator kurang lebih penonton kuliah sekolah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibadah saya? Atanya ya